Bapak Ibu, kita akan mengikuti kebaktian Kamis Putih pada hari ini dengan tema kerendahan hati dan ketaatan. Sebelum kita memulainya, mari kita bersaat teduh sejenak. Inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Sebab barang siapa berbuat jahat, memberi terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang. Marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Pemurah, kami berhimpun di sini pada malam ini sebagai umat yang telah diselamatkan oleh Kristus. Kami ingin mengenang pengorbanannya yang telah dihianati, ditangkap, dan diserahkan kepada tangan-tangan yang berdosa dan disalibkan bagi kami. Pada saat kami menghayati jalan pengorbanannya, kuatkanlah iman kami. Ampunilah pengkhianatan kami, kobarkan semangat kami untuk mengikuti jalan salib Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lena dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku? Apa yang engkau perbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Tuhan, janganlah hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku.
barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh dirinya lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Tidak semua kita bersih. Yudas Iskariot kotor hatinya, tetapi bukan hanya dia, Petrus juga, murid-murid lain juga. Begitu juga dengan saudara dan saya, kotor. Ketika menyadari para murid berada dalam kondisi tidak bersih, Yesus tidak menyuruh mereka membersihkan diri, menghakimi, apalagi menghukum mereka. Sebaliknya, Yesus malah menanggalkan jubahnya, merendah dan membasuh kaki murid-muridnya sebagai simbol pembersihan, simbol penyucian, sekaligus juga simbol pelayanan yang muncul dari kasihnya kepada para murid dan kerelaannya untuk berkorban. Apakah saudara menyadari ketidakbersihan diri saudara, atau sebaliknya, saudara merasa diri sudah bersih? Apakah saudara menyadari bahwa kita bisa menjadi bersih bukan karena kemampuan diri sendiri untuk hidup kudus, bukan karena kerohanian saudara, melainkan semata-mata karena penyucian dari Kristus? Bagaimana sikap saudara terhadap orang lain yang saudara anggap belum bersih? Apakah saudara menghakimi atau merendahkan mereka, ataukah memahami dan melayaninya di dalam kasih? Sesudah Yesus membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang
Akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Perintah baru untuk saling mengasihi bukanlah perintah baru. Perintah itu sudah ada dalam hukum Taurat. Apanya yang baru? Kualitasnya. Yesus meminta para murid termasuk saudara dan saya untuk saling mengasihi sama seperti Yesus mengasihi para muridnya. Kasih yang Yesus tunjukkan adalah kasih yang nyata dalam tindakan. Bukan sekedar ucapan, aku mengasihimu. Bukan juga hanya soal perasaan. Bagi Yesus, mengasihi berarti merendahkan diri, memandang orang lain lebih utama, lebih penting dari diri sendiri. Mengasihi berarti menanggalkan kepentingan diri demi melayani sesama. Seberapa besar kasih saudara kepada pasangan, kepada keluarga, kepada sesama di sekitar saudara? Apakah kasih saudara itu nyata dalam tindakan atau hanya indah dalam perkataan? Apakah saudara rela berkorban, rela mengalah, seperti Yesus yang rela merendahkan diri dan mencuci kaki para muridnya? Ataukah saudara selama ini dikenal sebagai orang yang ingin menang sendiri, sulit mengakui kesalahan dan meminta maaf? Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya
dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan pasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan selentera, suluh, dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Yesus dari Nazaret. Akulah dia. Saat itu mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka Yesus bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Yesus dari Nazaret. Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetapkannya pada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Simon Petrus dan murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, Bukankah engkau juga murid orang itu? Bukan. sementara itu hamba-hamba dari penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang. Sebab hawa dingin waktu itu dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Simon Petrus berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, Bukankah engkau juga seorang muridnya? Bukan. lalu berkatalah seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, Bukankah engkau melihat di taman itu bersama-sama dengan dia? maka Petrus menyangkalnya pula dan ketika itu berkokoklah ayam. Cari aman, cari yang nyaman. Itulah yang membuat Petrus maupun Yudas mengkhianati Yesus. Dalam kondisi terjepit, kepepet, orang lain dikorbankan. Janji setia diabaikan. Semuanya dilakukan demi keuntungan diri atau demi keselamatan diri. Berbeda benar dengan sikap Yesus ketika ia dan para muridnya diserang di Taman Getsemani oleh serombongan prajurit bersenjata. Yesus tidak cari aman. Ia tidak mengorbankan para muridnya, malah melindungi mereka. Dengan tegas ia berkata kepada mereka yang ingin menangkapnya, "Akulah dia yang kamu cari, tangkaplah aku, tetapi biarkan mereka ini pergi." Jika saudara berhadapan dengan situasi terjepit atau ditawari sesuatu yang menguntungkan diri sendiri, namun harus mengorbankan teman dan kesetiaan, apa yang saudara lakukan? Apakah sikap saudara lebih menyerupai pengkhianatan Yudas dan Petrus? Ataukah lebih menyerupai sikap Yesus yang setia dengan komitmennya? Apakah saudara orang yang suka mencari apa yang aman dan nyaman? Ataukah saudara mengejar kasih dan kesetiaan? Setia kami
Kiranya Yesus Kristus yang demi kita telah taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, menjaga dan menguatkan kita kini dan selamanya.